Mohon pencerahannya Ustadz, dalam birrul walidaini kepada ibu yang sudah sangat sepuh, si anak terpaksa menggunakan tenaga perawat dikarenakan si anak punya banyak kegiatan, belajar dan mengajar Al-Quran, tambah lagi aktivitas lain. Apakah ini berarti si anak tidak maksimal dalam birrul walidain, Ustadz? Ya, insya Allah tergantung niatnya. Ya, ya. Kalau niatnya karena jijik misalnya, karena nggak mau repot misalnya, ya nggak maksimal. Tapi kalau niatnya, ya, ini yang baru saya bisa lakukan untuk orang tua saya. Dalam artinya, sebetulnya saya kepingin maksimal nih, biar saya yang merawat dari A sampai Z. Ya. Tadi dengan sebuah anggapan, sebuah niat, mumpung ya Allah beri kesempatan saya mengalami masa tua ibu saya, yang berarti ini amal soleh yang hitungannya bisa ya, bisa berjam-jam, bisa berpekan-pekan, berbulan-bulan dan seterusnya ya, ya nggak kebayang gitu ya. Ya. Artinya ya sangat mungkin, sangat dimaklumi kalau misalnya di ibu saya nggak kerja misalnya. Ya. Demi ibu saya nggak melakukan itu bisa dimaklumi sebenarnya secara syar'i ya. Sebagaimana yang terjadi kepada Uwais Qarni. Qarni seorang tabi'i yang hidup di Yaman, padahal Rasulullah ada. Ya. Seharusnya kan kalau secara syar'i salah ini, masa Rasulullah ada dia nggak mau datang kepada Rasulullah ini. Tapi oleh Rasul dimaklumi. Karena Uwais Al-Qarni ini tidak bergabung dengan kehidupan para sahabat bukan main-main, tapi dia dalam rangka merawat ibu ini. Ya. Walaupun tetap kita hargai ya, tetap dihargai. Sebagaimana kalau mau kan dia bisa mengatakan ya, menelantarkan ibunya. Itu biar aja dia hidup sendiri. Tapi dia masih mau membiayai perawat untuk merawatnya. Tentu ini masih ada nilai amal solehnya. Ya, itu tidak bisa disepelekan begitu sih. Apalagi kalau niatnya karena kebetulan saya harus konsentrasi ini, konsentrasi itu dan seterusnya. Ya, mungkin dia kerja di posisi yang memang mengharuskan dia harus kerja dan lain sebagainya. Yang penting ya, ya pasti ada itu dalam sebulan atau dalam per 2 bulan ya, di mana dia punya waktu yang sangat bebas. Ya. Cobalah waktu yang sangat bebas, waktu yang senggang itu, yang waktu milik dia sepenuhnya itu ya, manfaatkan ya untuk merawat ibu. Bila perlu perawatnya ya Mbak, untuk tanggal segini kamu free dulu ya, biar saya merawat. Biar tidak dinilai oleh Allah bahwa dirinya ya, istilahnya ingin kabur dari amal soleh ini. Ya. Biarlah istilahnya malah yudraku kulluhu la yudraku julluh. Yang nggak bisa dilakukan semuanya jangan tinggal semuanya. Ya. Sisakanlah barang 10%-nya, 25%-nya. Ya. Ataupun tiap hari misalnya ya, ya ada barang 2 jam untuk membersamai, minimal membersamai ibu. Ya itu satu sisi lain begitu, ya di satu sisi begitu, di sisi lain juga seorang ibu juga harus punya wawasan ya, wawasan jangan sampai ya anaknya yang memiliki keterbatasan itu ya ya eh, merasakan dampak daripada sikapnya itu. Jadi ibunya harus apa? Ibunya harus bisa ridho juga, ya.
Ya, iya nggak apa-apa nak, kamu ya cuma bisa membantu seperti ini misalnya. Ya. Jangan anaknya malah digugat-gugat ya. Ya. Kamu lu nggak tahu diri, kamu dulu kayak apa kamu saya rawat, sekarang giliran saya harus dirawat, kamu kabur ya. Ya. Usahakan jangan begitu. Tunjukkan rasa sayangmu itu tetap ridho kepada anaknya. Ya. Ya. Tapi bagi anak ya, harus menyadari bahwa ya, belum mampunya dia merawat seutuhnya itu pada hakikatnya dia kehilangan peluang-peluang amal soleh yang kelas kakap. Sehingga dia harus mengusahakan ya ada sesi-sesi di mana dia bermujahadah ya, ada sesi-sesi ya libur semua ya, minta izin sama suami ya, minta izin sama mungkin ada liko-liko tertentu, saya harus ada kondisi yang harus konsentrasi kepada ibu nih misalnya ya. Dan semua harus memaklumi begitu, nggak boleh ada apa kontradiksi ya, gimana sih untuk urusan dakwah kok malah ngurusin ibu, nggak boleh begitu seharusnya ya. Ada sesi-sesi memang ibu harus mendapat prioritas ya. Jangan sampai kita ternilai begini, giliran untuk orang lain semua bisa, semua ada waktu. Begitu untuk ibu nggak ada waktu lagi, nggak ada waktu lagi, sibuk lagi, sibuk lagi. Jangan juga ada pikiran begitu ya. Nah, karena itu usahakanlah seimbang, usahakanlah tadi segala yang nggak bisa diraih semuanya jangan ditinggal semua. Usahakanlah tersisa 10%, 20% dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ya, ini ada peserta yang mau bertanya langsung, Ustadz, Ibu Alia Febriana. Silakan, Ibu Alia. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum, Ustadz. Izin bertanya tentang manusia dan Quran itu adalah satu kesatuan ya, Ustadz. Jadi mau mengkonfirmasi juga karena saya sering kepada anak ini untuk memotivasi gitu. Saya berkata bahwa memotivasi anak-anak saya untuk berinteraksi, tilawah dan menghafal itu bahwa memang manusia dan Quran itu seperti cahaya gitu, Ustadz. Jadi maksudnya bagaimana frekuensi hati kita dan Al-Quran itu sebetulnya sama. Tetapi karena berbagai distraksi yang ada di dunia ini kadang membuat kita terhalang gitu untuk saling apa ya, untuk nyambung gitu, Ustadz. Nah, pas Ustadz menjelaskan itu saya jadi seperti tercerahkan juga gitu ya. Jadi saya ingin mengkonfirmasi bagaimana supaya kita bisa memotivasi apa ilmu yang tadi tentang Al-Quran dan manusia itu satu kesatuan, tapi levelnya untuk anak-anak yang bisa mereka mengerti gitu. Karena yang ada sekarang banyak paksaan ya Ustadz. Motivasi itu lebih jadi saya bilang gini, mungkin ada semacam kayak threshold atau batas Ustadz di mana interaksi yang dipaksakan itu akan menembus batas di mana kita mengalami apa yang sudah banyak ahlul Quran rasakan, itu kenikmatan berquran tersebut. Tapi di level anak-anak ya, khususnya anak saya mungkin ya, anak-anak saya itu belum menembus batas tersebut gitu. Jadi mungkin kurang ya, interaksinya masih kurang gitu, sehingga mereka makanya saya selalu motivasi eh, apa ini aja dulu, apa istiqomahin dulu aja tilawahnya dan hafalnya dan murojaahnya, insya Allah akan sampai ke tahap tersebut. Mohon diluruskan Ustadz dari pemahaman saya ini, Kak, bila ada yang menyimpang. Satu lagi tentang sholawat. Saya juga minta pencerahan tentang sholawat karena saya dari dulu itu agak kurang memahami Ustadz relevansi dari, maksudnya begini. Bagaimana kita salawat kepada Rasulullah SAW, kemudian Allah akan bersalawat pula gitu ya kepada kita. Apa bagaimana ya konteks apa matanya saya lupa. Tapi saya mohon penjelasannya Ustadz untuk mendapatkan fadilah dari salawat tersebut gitu. Tadi dijelaskan bahwa itu adalah salah satu pelaksanaan dari sifat-sifat bagaimana mendapatkan rahmat dari Allah gitu ya Ustadz ya. Mungkin itu saja pertanyaannya. Moga-moga bisa dipahami. Jazakallah khair. Baik, ya kalau kebutuhan terhadap anak itu utamanya adalah contoh. Ya.
Karena Allah jadikan anak itu menyerap contoh atau menyerap hal-hal yang ada di depan mata itu lebih kuat daripada mendengar. Jadi insya Allah ya, ketika seorang anak melihat ibunya terus rajin tilawah ya, sehingga menjadikan anak itu ada rekaman yang kuat bahwa orang tua saya pokoknya kalau dari jam 5 sampai maghrib itu pasti tilawah. Ya. Maka rekaman itu insya Allah sudah menjadi motivasi tersendiri. Mungkin awalnya niru ya, tapi dari niru dia kan suatu saat pasti mendengar, belajar, mendengar tausiah. Maka niru itu menyatu dengan ilmu dan jadilah niru yang berlandaskan keimanan, kesadaran, keyakinan adanya pahala dan seterusnya. Tentu walaupun andai kata itu tidak ada, bukan berarti sudah gagal. Ummu Kalsum adalah wanita muslimah yang dari keluarga semua jahat semua. Ya. Tapi ya, hidayah kalau sudah datang ya datang. Kita jangan pesimis juga. Berarti kalau saya nggak mungkin dong anak saya begini-begini. Saya kan orangnya begini. Jangan, optimis aja. Ya. Ada namanya sahabiah namanya Durrah. Ya, Durrah artinya mutiara. Mutiara. Siapa nama bapaknya? Abu Lahab. Tapi jadi sahabiah yang solihah. Ya. Jahidah. Kadang-kadang dia nggak kuat juga sering diom-diom. Oh ini anaknya Abu Lahab ya. Enak kan? Ya ngadu kepada Rasulullah. Ya, Rasulullah saya kok sering dilecehin ya karena ayah saya begini. Gimana nggak dilecehin? Nama ayahnya diabadikan oleh Al-Quran. Maka Rasulullah menyuruh para sahabat untuk menjaga perasaan Durrah. Jadi ya intinya kalau hidayah itu tetap akan datang betapapun anak tumbuh di lingkungan yang nggak kondusif. Pemahamannya apalagi kalau kondusif. Ya. Walaupun sekian persen juga tidak jaminan. Berarti apalagi yang nggak kondusif. Hmm. Adapun yang sifatnya al-bayan ya wawasan-wawasan tadi insya Allah bertahap berproses. Kita nggak bisa dijelasin sekarang anak itu langsung paham sekarang. Ya. Jadi kadang-kadang karena Allah katakan alam, alama itu berarti ya yang menjelaskan itu dari Allah, yang menerima penjelasan itu juga dari Allah. Ya. Dan kita semua merasakan. Ya. Tema seperti ini sudah lama saya pernah dengar. Ya. Cuma baru hari ini ya menembus hati saya. Ya begitu juga pada anak kita. Kita ngomong-ngomong aja udah. Nggak usah dipikirin ini kira-kira mewarnai enggak ya. Nggak usah begitu. Tugasmu itu adalah al-bayan, jelasin aja. Ya. Ya tentu sudah benar dijelasin dengan pendekatan cahaya karena memang Al-Quran disebut cahaya. Qad ja'akum minallahi nur wa kitabun mubin. Ya. Kalau di Al-Waqi'ah pendekatannya dari tabiat manusia. Manusia itu butuh kepada daya dukung kehidupan. Al-Quran seharusnya lebih dibutuhkan. Ya. Tapi oleh Allah dijadikan sebuah ujian. Seakan-akan ya kalau sehari nggak minum bahaya. Tapi sehari nggak baca Quran kayak nggak kerasa bahayanya. Padahal sungguhnya ada dampaknya. Cuma nggak dirasakan oleh manusia. Jadi jelasin aja. Ya, siapa tahu ya dia dengernya dari kita sebagai orang tua, hidayahnya mungkin dari orang lain. Dan tidak mustahil hidayahnya ternyata dari iseng-isengnya dengerin YouTube misalnya.
iseng-isengnya dengerin sebuah share video, tidak mustahil itu ya. Maka tidak boleh meremehkan. Apakah istilahnya dia nyambung nggak ya dengan kita maksudkan ya, meragukan, nggak usah. Yang penting yang saya sampaikan ini dari Allah. Biarlah Allah yang memproses untuk menjadi hidayah bagi siapa saja, terutama anak kita atau mungkin juga pasangan. Ya pada hakikatnya ya kalau kita baca Al-Ahzab ya, maka Al-Ahzab itu ada tema jihad, ada tema bagaimana berumah tangga yang baik, ada tema zikir, ada tema bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan, pertama dijelaskan nanti dalam hadis ya, ini menunjukkan bahwa memang ya, zikir kita ada yang umum sifatnya, ada yang khusus namanya tasbih ya, ada yang khusus juga namanya bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibaratnya udah rajin tasbih, udah rajin apa, udah rajin zikir, tapi salawatnya belum ada, maka ini berarti belum satu paket ini dilaksanakan. Maka yang dimaksud dengan siapa yang bersalawat kepadaku sekali, Allah bersalawat kepadanya 10 kali, maksudnya Allah menurunkan rahmatnya 10 kali. Jadi saya sering menjadikannya sebagai terapi ya, terapi males ya. Kok berat sekali baca Quran, baca ini sholawat ya. 10 kali, 50, 100 kali biar rahmatnya turun sehingga kita jadi punya energi bersama Al-Quran. Apa aja ya. Karena itu penting menjadikan menu harian. Harian bersolawat ya, apa 10 kali, 100 kali, aslinya termasuk zikir mutlak. Nggak ada batasan. Semakin banyak, semakin bagus. Nah, seperti yang saya katakan ya, karena apa justru ayat sholawatnya adanya di Al-Ahzab. Kalau memang sholawat itu seharusnya untuk sekedar menghormati Rasulullah, pantasnya kan ada di surat Muhammad. Ya. Adanya di Al-Ahzab. Maka karena Al-Ahzab ada kaitannya dengan rumah tangga, betapa pentingnya rumah tangga itu ya, selalu mendapat rahmat dari Allah. Apakah rahmat dari Qur'annya, apakah dari rahmat bersalawatnya kepada Rasulullah. Al-Ahzab berbicara tentang perjuangan terhadap Islam. Berarti betapa pentingnya aktivis dakwah itu banyak bersalawat supaya perjuangannya selalu dibimbing. Ya. Jadi, kalau ada hal-hal yang nggak menyenangkan itu kelihatannya doang. Ya. Kelihatannya kalah, kelihatannya belum berhasil. Padahal Allah sudah persiapkan. Ya. Persiapkan keberhasilan itu modelnya seperti ini seharusnya. Ya. Itu kalau manusianya sering berselawat kepada Rasulullah SAW. Sehingga tertundanya kemenangan itu sifatnya bukan gagal, tapi karena ada skenario lain yang insya Allah lebih baik yang sedang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu perjuangan salah satunya perlu dikawal dengan berbagai macam pendekatan kepada Allah. Di ayat 35-nya ya, innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal qanitin wal qanitat was sadiqin was sadiqat was sabirin was sabirat wal khashi'in wal khashi'at wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat was sha'imin was sha'imat wal hafidhin furujahum wal hafizat wal dzakirin Allah katsiran wal dzakirat. 10 ya. 10 pendekatan. Ya, artinya baca sendiri ya. Nah, 10 pendekatan ini disempurnakan dengan bersalawat. Khususnya bersalawat. Karena
Kalau mau dibuat umum, bersalawat itu sudah masuk pada wadzakirin Allah wadzakirat. Ya. Tapi mungkin orang belum paham ya. Ya, tidak bermaksud menyalahkan. Memang di masyarakat bersalawat itu seakan-akan ada cara yang lebih khusus gitu ya. Ada yang mengatakan bersalawat itu harus pakai rebana. Jadi kalau cuma Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad belum bersalawat ya, ini yang memang merusak pemahaman. Karena itu pentingnya ngaji ya. Ada yang bersalawat harus pakai joget-joget. Akhirnya orang merasa oh gitu ya bersalawat ya. Ya udah dengan nggak bersalawat. Bersalawat itu harus ada apa acara-acara sakralnya begitu ya. Ya, ada seakan-akan berdiri, ada acara sesi berdiri karena saat itu Rasulullah hadir, harus baca kitab tertentu namanya Maulidud Daibai, Maulidul Azab, Maulid Syarfil Anam. Itulah yang bersolawat. Itu yang orang yang bersolawat harus begitu ya. Ya, ya. Terutama orang yang hidup di lingkungan seperti ini ya. Yang apa istilahnya baca rawi kalau di istilah Betawi ya, atau daibaan ya, di Jawa Timur istilahnya daibaan ya, di sebagian selalu tahu dengan istilah syaraful anam ya. Akhirnya masyarakat menganggap bersalawat itu harus begitu ya. Padahal kalau memang itu bersalawat ya itu salah satu variasi yang ada. Aslinya salawat itu ya ibarat orang berzikir sebagaimana dia astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dia juga baca Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Ya, ya. Jadi ya yang aslinya ya antara nas yang singkat Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad ya, penting salimnya baca ya. Yang sampai cuma Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Karena ayatnya nyuruh sallu alaihi wasallim. Ya. Karena yang suka di jalan pasti suka ada stiker gede itu di belakang mobil. Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak sempurna seharusnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wasallim ala sayyidina Muhammad. Oh, mau sempurna ya Ibrahimiyah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Selain itu ya udahlah ya. Yang mau silahkan, yang nggak mau silahkan. Jangan karena bersolawat terjadi wah ini menuduh bid'ah, ini menuju syirik karena bersolawat. Ya. Ya. Gara-garanya apa di masyarakat ada solawat namanya solawat ya, ya solawat nariyah atau kenapa dinamakan nariyah ya. Mungkin karena solawatnya untuk menunjukkan berbagai macam hajatnya kepada Allah. Macam-macam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal hadi ila siratikal mustaqim dan seterusnya. Ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha minal afat ya, taqdi lana minal hajat dan seterusnya ya. Yang mau begitu ya silahkan ya. Yang nggak tahu juga nggak rugi kok ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'alal abdani wa syifaiha. Salawat untuk terapi katanya ya. Ya. Tahu dan mau mengamalkan silakan. Nggak tahu nggak harus juga mempelajarinya. Itu cuma istihad para ulama. Ya, memang nggak ada dilakukan di zaman tabi'in, apalagi zaman sahabat. Ya. Baik jamaah rahimakumullah, mohon maaf sampai di sini kaji kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah
إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، سرها وعلانيتها، أولها وآخرها، يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.